Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wiwi Susilawati. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2023G dan saya dari kelas 2023G BP PAUD. Dan saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Ibu Lulu. Beliau adalah salah satu guru di SDN Tebanas 1. Dan saya di sini akan mewawancarai tentang bagaimana Pancasila dalam pandangan masyarakat. Halo Ibu Lulu. Hai, Bagaimana kabarnya Ibu? alhamdulillah baik. Dalam kesehariannya Ibu, gimana Ibu dalam pengajarannya? Baik, perkenalkan dulu ya. Saya boleh perkenalkan diri dulu ya. Ya Ibu. Perkenalkan, nama saya dulu Rufa. Saya dari guru dari SDN Tebanas 1 yang terbaik Kabupaten Sampang. Saya mengajar matematika. Saya juga wali kelas di kelas 4. Bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana keseharian Ibu dalam mengajar di SDN Tebanas 1? Keseharian saya dalam mengajar itu sangat seru. Kebetulan saya di sini adalah wali kelas 4, di mana di kelas 4 ini adalah murid yang paling banyak di antara kelas-kelas yang lain. Di SDN Tebanas 1 ini meskipun ada di pedesaan jauh dari perkotaan, namun murid-muridnya itu sangat antusias, rajin, dan mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar. Oke, udah bagus ya Bu ya. Oke, langsung saja pada pertanyaannya. Menurut Ibu sendiri, Pancasila itu bagaimana sih Bu? Pancasila itu adalah dasar negara dan merupakan pedoman hidup dalam sehari-hari kita. Kita harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai negara Indonesia. Berbicara tentang nilai-nilai Pancasila nih Bu ya. Di SDN Tebanas itu apakah sudah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Dan implementasi di sekolah itu bagaimana contohnya? Baik, kami guru-guru di SDN Tebanas 1 selalu mengajarkan dan membantu siswa untuk mengenal Pancasila itu adalah dasar negara, pedoman hidup, dan nilai-nilai dari Pancasila itu kita berusaha menanamkan, mengimplementasikan di sekolah. Jadi menurut saya ya sekolah kita juga sudah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu setiap hari. Misalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Di Indonesia ini berbagai macam kepercayaan itu ada. Tapi kita menganut kepercayaan Islam. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Dan di sekolah kita sering mengadakan kegiatan Islami seperti berdoa sebelum belajar, membaca Asmaul Husna. Kadang pada saat Maulid Nabi juga sering mengadakan lomba adzan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Habis lebaran ya Bu, seperti halal bihalal ya? Ya, nanti hari Senin ini kita akan mengadakan halal bihalal pada sekolah. Kemudian ya sila kedua, persatuan manusia yang adil dan beradab ya. Itu artinya kita harus menanamkan kepada siswa bahwa siswa itu harus saling menghormati, menghargai, dan harus saling hidup secara adil, baik itu secara individu maupun kolektif. Bagaimana cara kita menanamkan kepada siswa-siswi kita, yaitu dengan cara mengajarkan mereka bahwa harus hormat kepada guru, menghargai sesama teman, dan bersikap adil. Meskipun seumpama ya di kelas itu ada perbedaan pendapat antara teman, jadi kita harus menghargai lah
tidak boleh dipakai, apalagi mengeluarkan kata-kata yang berat seperti itu. Kemudian sila ketiga Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia, seperti gotong royong, kemudian tidak pilih teman, hidup rukun, nyaman dan aman. Ya, selain itu juga harus saling toleransi. Meskipun ya maklum di SD itu kan masih kecil masih kecil siswa-siswanya, jadi susah diatur ya. Susah untuk sila ketiga ini ditanamkan di sekolah SD. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai guru harus selalu menanamkan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu akan memaksa mereka terbiasa untuk berbuat baik. Kemudian ya sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kita harus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah. Misalkan kita mengadakan lomba pada HUT RI ya, yang kemarin akan datang ini, anggaplah kita mengadakan beberapa lomba yang positif kepada anak-anak agar menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak-anak terhadap negara kita ini. Yang terakhir, sila yang kelima yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita sebagai masyarakat sekolah secara bersama-sama harus bisa membangun kebijakan yang adil dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh lingkungan sekolah itu sendiri. Misalkan jika ada teman yang berbeda jalan hidupnya di sekolah, ya intinya kita tidak boleh menghakimi ya. Kita harus hidup damai, rukun, saling menghargai. Oke, mendengar jawaban dari Ibu Lulu tadi, berarti di SDN Tebanah 1 ini cukup bagus ya teman-teman. Sudah dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Namun mesti ada satu dua ya Ibu ya yang belum bisa menerapkan. Tapi kira-kira murid-muridnya Ibu itu yang belum bisa menerapkan seperti apa ya Ibu? Contohnya mungkin banyak sekali ya, baik dari sikap dan perilaku, bahkan dari siswanya itu sendiri. Misalkan di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran itu masih ada siswa yang lama, itu kan maksudnya tidak contoh dari tidak bisa menghargai. Kemudian pada saat ujian masih ada siswa yang menonton, itu kan juga tidak boleh ya. Apa ada yang masih ada jawaban gitu Ibu? Ya banyak lah. Namanya juga siswa SD ya, si awal. Kalau ujian itu gimana Ibu konsepnya? Ya kita berusaha agar mereka itu jujur, makanya kita harus menjaga beberapa guru di kelas itu menjaga keamanan agar siswa itu tidak menyetek lah. Kalau ada soal yang tidak bisa dimengerti bisa langsung bertanya kepada guru seperti itu. Apakah masih ada yang berantem gitu Ibu? Ya tentunya ada. Ya, namun juga masih kecil, siswa SD gitu ya, masih perlu bimbingan dan arahan terus dari guru-gurunya. Jadi ya seperti kurang menghargai, berbeda pendapat itu di kelas yang menjadi pemicu utama pertengkaran. Kemudian kalau di luar kelas itu misalkan pada hari Senin itu kan ada upacara ya. Masih banyak yang kurang kondusif, seperti masih banyak yang rame dan masih tidak dapat secara seluruh ya menaati peraturan. Contohnya pada saat upacara itu kan ada aturan harus berseragam lengkap mulai dari topi, baju, dasi dan sepatu. Namun ya itu masih banyak yang melanggar, masih ada terutama dasi sama topi. Pasti banyak alasan kenapa kalau kita itu. Ya seperti itu, masih banyak yang ramai ngomong sendiri atau banyak yang bergerak ke sini ke situ gitu ya, masih anak-anak. Terus pada saat ini yang paling parah
pada saat pengibaran bendera Iya. itu pasti masih ada yang beginilah begitulah, itu kan harus hormat. Iya. Nah, harusnya kan harus hormat gitu, tapi ya susah semua, maklum ya siswa SD seperti itu. Iya. Tapi itu seru sih bagi kami guru, harus bisa terus mengawasi, membimbing, mengarahkan, dan harus sering mengingatkan mereka bahwa mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ibu sendiri kalau kayak menghadapi anak-anak yang seperti itu, bagaimana ya Ibu ya caranya menangani itu yang baik? Apakah langsung dipanggil, apa langsung ditegur? Kalau ada masalah gitu ya. Ya. Kami di sekolah jika ada permasalahan atau sikap siswa yang kurang baik gitu ya, Ya. misalkan masih belum melanggar, masih tidak Terlalu batas ya. kan, kalau masih bisa kita panggil, kita tegur langsung, tapi dengan baik-baik juga. Kalaupun dia sikapnya sudah melewati batas, ya bisa kita panggil ke ruangan khusus, kita tanya kenapa melakukan perbuatan seperti itu ya. Ya. Dan lagi pula asalkan tidak, kesalahannya itu tidak di luar batas pun, kita tetap harus membimbing mereka dengan baik. Tidak dulu si anak-anak Jadinya harus sabar ya. tidak boleh langsung pas marah gitu. Ya, soalnya anak-anak itu cepat masukkan hati gitu, emosi. Iya. Tadi kan berbicara tentang sekolah ya Ibu ya. Sekarang saya mau meminta pada Ibu, kalau ada penyelewengan dari masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, itu gimana ya Ibu cara menegurnya yang baik? Terus mengetahui ada beberapa masyarakat yang sifatnya itu biasanya menyimpang dari Pancasila. Kan biasanya kan masyarakat itu egois ya Ibu ya, tergantung sifatnya sih Ibu. Tapi tidak semua ya. Ada lah beberapa gitu. Kalau di masyarakat itu kan pembahasannya kita secara luas ini ya. Iya. Secara luas kita hidup di masyarakat, harus bisa menempatkan diri kita. Apabila kasusnya ya ada tetangga kita yang perbuatannya tidak baik, melanggar dari Pancasila seperti itu ya. Iya. Pertama, memang tidak melewati batas, kita tegur tetangga itu. Kemudian jika kesalahannya itu atau perbuatannya itu melebihi batas, kita lapor ke Pak RT, minta bantuan kepada siapa itu, kalau di desa itu namanya perangkat desa ya. Tapi intinya seperti ini, kita tegur tapi harus tetap dengan sopan, dengan baik, tetap harus menjaga keamanan, harus tidak boleh lah langsung menyela dengan kata-kata tidak baik seperti itu, agar tetap hidup rukun itu tetap terjadi. Terutama itu kan tetangga kita sendiri ya. Ya semoga tidak sampai terjadi seperti itu. Itu ditunggu Sampai musuhannya Ibu ya. Apalagi itu yang ditakutkan. Apalagi di desa itu gimana ya Ibu ya? Katanya kan udah terkenal biasanya cepet musuhan, terus saling nyindir atau Ibu? Iya, kan di sini kan di SD Sekolah 1 ini di wilayah pedesaan. Jadi ngomong sedikit aja itu kadang-kadang bisa fatal loh. Iya. Kita bagaimana cara kita tetap harus hati-hati sekali, terutama dalam menegur. Anggaplah tidak merasa ditegur gitu orang itu, karena itu tetangga kita. Karena kalau di Madura ini khususnya ya, itu kan keras sedikit-sedikit seperti calon gitu. Kita harus selalu menghindari seperti itu. Semoga tidak terjadi lagi gitu. Cepat musuh hati ya Ibu. Banyak baperan, anggaplah Madura itu seperti gitu. Memang agamanya itu kental, tapi sedikit salah itu bisa fatal. Harus hati-hati banget.
Ya, jadi gitu ya teman-teman kurang lebihnya Pancasila menurut Ibu Lulu. Jadi kesimpulannya Pancasila diterapkan di masyarakat. Mungkin sebagian besar sudah banyak yang bisa menerapkan, namun ada satu dua yang menyilang lah ya Bu ya, yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sebagai penerus bangsa, kita harus menerapkan nilai Pancasila dengan baik ya Ibu ya, dan taat. Mungkin kalau ada penyelewangan kita harus berani menegur, tapi dengan teguran yang baik, yang sopan dan sabar, terutama untuk Madura. Apakah ada strategi dari Ibu cara mencegah atau gimana caranya itu masyarakat mencerminkan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Di masyarakat Iya, ya seperti yang awal tadi ya, sudah saya sampaikan, mungkin masyarakat melakukan pendekatan dulu, memahami dulu apa masalahnya. Kita berusaha menciptakan pemikiran-pemikiran yang positif. Itu kan ada istilah ya, yang mengatakan boleh menoleh ke belakang, tapi hanya sekedar mengingat, tidak untuk melakukan kembali. Nah, itu suatu kutipan yang bisa kita buat sebagai landasan berpikir untuk melakukan lebih baik lagi saat kita melakukan sebelum kita bertindak, dan mencetuskan pemikiran baru untuk mempengaruhi orang lain. berarti harus memahami sifat-sifatnya orang yang berbeda itu ya. Biasanya kita itu menurut kita baik, tapi menurut orang lain itu sakit hati ya Ibu ya. Betul. Ya, harus hati-hati banget ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk yang terakhir nih ya Ibu ya, kira-kira rencana apa yang spesifik ya Ibu buat menciptakan masyarakat yang berkarakter Pancasila, seperti mungkin kegiatan atau apa gitu Ibu? Bagaimana menciptakan masyarakat yang berpancasila? Ya, Kalau saya sih tergantung dusun itu sendiri ya. Karena setiap dusun itu berbeda-beda, mungkin dari nenek moyang mereka sendiri ya. Seperti sedekah bumi itu cuma kalau langkah saya untuk desa, karena saya ini selaku guru di SDN Tebakan 1, langkah saya itu menciptakan suasana yang harmonis, tentram, sering mengajak semua guru bagaimana untuk menjalin silaturahmi kepada masyarakat dengan baik agar terjalin hubungan yang baik, dan juga menciptakan kedamaian dan ketentraman di lingkungan sekolah. mungkin ada pesan untuk pemuda-pemudi mahasiswa untuk Ibu dan yang akan meneruskan tatanan negara supaya benar-benar mengerti mengenai Pancasila. Pesan untuk anak muda, teruslah belajar dengan baik, semangat, karena Indonesia ini membutuhkan SDM yang berideologi Pancasila. Doa saya, harapan saya juga, semoga kalian ke depannya sukses, pertama ya semoga tambah semangat lagi dengan anak muda di luar sana untuk tetap terus belajar seperti itu. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya sama Ibu Lulu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wiwi Susolawati. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Dan saya di sini akan mewawancarai salah satu narasumber saya. Beliau adalah salah satu pegawai Dinas Perhubungan yang ada di Kabupaten Sampang. Halo, selamat siang Bapak Husin. Ya, selamat siang. Terlebih dahulu boleh perkenalkan diri Bapak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husin. Saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Saya sejak masuk itu dari tahun 2000
sampai dengan sekarang tahun 2024. Oke, pertama-tama menurut Bapak, Pancasila itu dalam pandangan masyarakat itu bagaimana ya? Ya, Pancasila sangatlah penting bagi masyarakat. Tentunya Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup yang menjadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Nilai-nilai Pancasila ini dalam bentuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah selalu dipegang teguh bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, menurut Bapak, bagaimana penerapan Pancasila dalam masyarakat pada saat ini? Pancasila dalam penerapan dalam kehidupan ini sangat penting. Dan masih perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Hal ini terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi di negara Indonesia, seperti toleransi, radikasi, dan korupsi. Oke, selanjutnya yaitu apa saja tantangan yang pernah Bapak hadapi dalam penerapan Pancasila di masyarakat? Jadi di sini tantangannya itu yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di masyarakat, diantaranya yaitu kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila, globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lemahnya penegakan hukum membuat nilai-nilai Pancasila itu tidak dihargai. Apa peran Dinas Perhubungan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Jadi peran penting dari Dinas Perhubungan ini, saya berharap agar masyarakat Indonesia ini dapat memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila ini dapat menjadikan peran bangsa dan pemersatu bangsa Indonesia. Oke, bagaimana harapan Bapak dalam penerapan Pancasila dalam masyarakat? Jadi harapan dari Dinas Perhubungan ini salah satunya agar negara Pancasila ini bisa dijadikan contoh untuk pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam bekerja. Itu kan. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga Pancasila semakin ke depannya menjadi pedoman bangsa Indonesia yang lebih baik ya Bapak. Ya. Oke, cukup sekian wawancara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan masyarakat terhadap Pancasila pada dasarnya positif, namun dengan tingkat pemahaman dan pengalaman yang bervariasi. Landasan moral dan etika. Pancasila dianggap sebagai landasan moral dan etika yang fundamental bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pedoman untuk berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat. Pemersatu bangsa. Pancasila diakui sebagai pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Nilai-nilainya mendorong toleransi gotong royong dan semangat persatuan di tengah perbedaan. Sumber inspirasi. Pancasila
menjadi sumber inspirasi bagi berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nilai-nilainya dapat diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pandangan yang perlu diperkuat. Pemahaman mendalam. Meskipun banyak yang memahami Pancasila secara umum, masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang nilai-nilainya secara mendalam. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda dan kurangnya implementasi yang konsisten. Pengamalan dalam kehidupan. Meskipun Pancasila diakui sebagai landasan moral dan etika, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat. Hal ini terlihat dari masih maraknya berbagai permasalahan sosial seperti intoleransi, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Penyesuaian dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila perlu diinterpretasikan dan diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini penting agar Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Berikut upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila. Pertama-tama yaitu ada pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan ini haruslah interaktif dan aplikatif, sehingga peserta didik dapat memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan peneladanan. Dan selanjutnya yaitu pengembangan budaya Pancasila. Budaya Pancasila perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Kenapa Pancasila perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat? Karena hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya seperti seni, olahraga, dan juga ada tradisi. Jadi kesimpulan dari penjelasan mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat yaitu pandangan masyarakat terhadap Pancasila pada dasarnya positif. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat seperti pemahaman mendalam, pengamalan dalam kehidupan, dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila antara lain yaitu pendidikan Pancasila, internalisasi